Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam-malam ini kami kembali mengajak teman-teman semuanya, atau lebih tepatnya memotivasi ya teman-teman semuanya yang sedang belajar budidaya ikan nila dengan metode bioflok. Malam ini kami ingin sedikit berbagi tips ya. Kita malam ini mau panen nih ceritanya teman-teman. Ukuran kolamnya juga nggak besar ya. Ukuran kolamnya itu hanya 2 kali 2 meter teman-teman semuanya. Kecil ya. Tapi alhamdulillah walaupun 2 kali 2 meter ini teman-teman semuanya bisa menghasilkan ikan nila ya, minimal teman-teman bisa buat konsumsi sendiri seperti yang dicontohkan oleh si Malabapis. Mudah-mudahan ini juga bisa membentuk tambahan gizi ya, gizi keluarga ya teman-teman semuanya. Dan kita tidak mesti harus beli ikan terus-menerus di pasar gitu kan, dan cukuplah untuk kebutuhan keluarga teman-teman. Kembali pada kolam ini teman-teman semuanya. Nah, kolam ini sudah kami hitung kubikasi airnya itu hanya sekitar 2 kubik saja teman-teman semuanya. Jadi kemarin kami tidak berani tebar terlalu padat ya. Tebarnya itu sekitar 200 ekor lebih ya teman-teman. Sengaja kita buat 200 ekor lebih untuk mengantisipasi adanya tingkat kematian. Jadi pada saat teman-teman pelihara ikan nila itu, kalau ada yang mati itu jangan kaget ya teman-teman. Itu selalu ada ya. Tapi mudah-mudahan tingkat kematian juga tidak lebih dari 5% teman-teman semuanya. Nah, kemudian kemarin ini sengaja kami maksimalkan ya panennya ya, supaya ukurannya agak besar seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kami habiskan pelet ini sekitar 3 karung teman-teman semuanya. 3 karung ya. Jadi sudah bisa ditebak ya teman-teman, karena budidaya ikan nila metode bioflok itu FCR-nya itu sekitar 0,9 sampai 1 ya. Kalau 1 udah bagus banget, sebenarnya 0,9 pun udah bagus ya teman-teman. Artinya ikan ini berkisar antara 85 kilo sampai 90 kilo ya teman-teman. Ya, untuk ukuran kita budidaya ikan nila di rumahan ya, di teras rumah seperti ini teman-teman. Tuh, hanya di teras rumah. Ini menurut kami sudah oke banget ya teman-teman semuanya. Nah, ikannya ukuran seperti ini teman-teman. Jadi rata-rata tuh sekilo 3 ya teman-teman. Sekilo 3, tapi ada juga yang sekilo 4 ya. Rata-rata 3-4, dan ini sudah layak untuk panen. Nah, adapun kemarin kami menebar bibit itu ukurannya itu sekitar 20 gram ya. Jadi kalau ditimbang itu, kalau 1 kilo itu isinya sekitar 50 ekor ya, 40 sampai 50 ekor teman-teman semuanya. Jadi tidak terlalu kecil. Nah, resikonya apabila teman-teman menebar bibit terlalu kecil, yang pertama adalah tingkat kematian akan lebih tinggi ya. Jadi lebih banyak kematiannya, karena ikan nila itu apabila dia masih kecil biasanya terus berkurang ya teman-teman semuanya. Berbeda ketika teman-teman menanam bibit yang sudah agak besar, jadi relatif lebih aman ya teman-teman semuanya. Kemudian kami menggunakan aerasi dengan uniring seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, ini menggunakan keran di bagian atas. Jadi apabila kita buka kerannya, nah, akan keluar ya teman-teman oksigennya. Jadi ini kita maksimalkan oksigennya, kita menggunakan 4 titik di setiap pojok teman-teman. Alhamdulillah hasilnya juga baik ya. Dengan ikannya juga cukup bagus tuh teman-teman. Tuh, ada yang hitam-hitam juga ya. Tuh. Kondisi ikan juga sehat. Kemarin ini kita menggunakan garam krosok sebanyak 2 kg standar ya teman-teman. Kemudian dolomitnya itu hanya 100 gram. Setelah dicampurkan garam dan dolomit, tentu teman-teman sudah paham ya. Kita tidak langsung tanam bibit. Kita diamkan dulu sampai oksigennya full ya dengan metode aerasi seperti ini. Dan barulah kita tanam bakteri starter atau probiotik yang seperti teman-teman kenal ya. Sudah banyak sekali kami uraikan di video-videonya si Malabapis. Lalu kita juga tidak buru-buru ya. Setelah diperkirakan bakteri starternya sudah benar-benar berkembang dengan baik, barulah kami kemudian menanam ikan ya. Dan pemberian pakan itu hanya diberikan pagi dan sore.
estimasi sekitar 2% dari berat tubuh ya, dari bobot ikan keseluruhan. Kalau misalkan dari 250 ekor itu kita timbang berat bibitnya itu misalkan sekitar 5 kilo, berarti ya 2% dari 5 kilo itulah pemberian pakan ya teman-teman semuanya. Oke, Simalaba selalu konsisten mengajak teman-teman semuanya untuk terus kita ya budidaya ikan apapun ya teman-teman, nggak hanya ikan nila, ikan-ikan jenis lain ya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ya energi positif, semoga bisa memotivasi teman-teman terutama yang masih pemula ya. Kalau teman-teman yang sudah skala besar budidayanya mungkin hal-hal seperti ini sepele ya, tapi bagi teman-teman yang benar-benar masih belajar, tentu ini akan sangat berharga sekali ya teman-teman. Sekali lagi kami mengajak teman-teman untuk mereview hasil-hasil panen seperti ini. Maksudnya adalah untuk menambah motivasi teman-teman semua yang baru belajar ya. Artinya kita tidak usah ragu untuk memulai sesuatu itu dari skala yang kecil seperti ini. Sebelum teman-teman memulai usaha untuk skala besar, maka tidak ada salahnya kita coba-coba dulu seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah paham sistem pemberian pakan, sistem aplikasi, FCR-nya keluar apa enggak gitu, bobot ikan normal apa enggak, kemudian sistem bibit mana yang bagus teman-teman pergunakan, apakah teman-teman harus membeli di suatu tempat yang layak dipercaya ya teman-teman semuanya. Karena saat ini banyak sekali penjual-penjual bibit itu yang dimana bibit yang dijual justru bibit yang reject teman-teman. Artinya ikan yang sudah berkali-kali disortir, yang walaupun ukurannya masih kecil tapi umurnya sudah tua. Teman-teman yang baru belajar sampai tertipu seperti itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi untuk bibit jangan lupa diperhitungkan ya teman-teman. Dan inilah kalau bibitnya dengan kualitas yang baik, insya Allah hasilnya juga bisa seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah memahami dengan pola-pola yang sederhana seperti ini, artinya dari skala-skala uji coba seperti ini, barulah teman-teman boleh melangkah pada budidaya dengan skala yang lebih besar ya teman-teman semuanya. Ini airnya sedang kami hisap menggunakan pompa hisap ya teman-teman, itu pompanya sebelah sana ya. Dan air ini tidak kami buang tapi kami salurkan ke bak penampungan yang lain. Nah setelah dimasukkan ke bak penampungan, airnya itu kami endapkan ya sekitar sehari 2 hari, itu ambil bagian atas airnya ya, itu biasanya kotorannya akan mengendap di bawah. Air yang di bagian atas tuh kami pergunakan lagi untuk mengisi kembali kolam ini teman-teman, dan kami bisa melakukan budidaya penambahan bibit yang baru ya teman-teman semuanya. Jadi nggak mesti harus kita menggunakan air yang baru terus ya teman-teman. Tuh ini ikannya segar teman-teman, rasanya gurih manis ya. Untuk kebutuhan sendiri mudah-mudahan ini juga sudah cukup ya untuk memenuhi gizi keluarga tanpa terus-terusan kita harus membeli. Demikian video dari Simalaba Fish, semoga menjadi inspirasi sekaligus motivasi. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya, semoga terus menginspirasi teman-teman semuanya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.